Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu mengenai Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Jadi, eh, ketika seorang ayah meninggal, orang jahiliyah itu dengan biasa saling berebut gitu untuk menikahi ibunya yang sudah menjadi janda. Nah, pada masa awal Nabi datang ke Madinah, hal itu tuh masih 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 sangat terbiasa gitu untuk orang-orang di sana, sehingga hal itu tuh dianggap oleh Allah sangat buruk dan suatu hal yang harus diluruskan. Nah, akhirnya Allah menurunkan ayat ini untuk disampaikan pada masyarakat Madinah. Ayat itu berbunyi, wala tangkihu ma nakahukum. Janganlah kamu menikahi apa yang telah dinikahi bapakmu. Tapi di sini juga Allah mengatakan, illallah ma qad salaf. Illa ma qad salaf. Afwan. Kecuali yang sudah terjadi di masa lampau atau yang sudah lewat. Jadi di sini Allah sudah melarang untuk menikahi ibunya sendiri. Nah, jadi ketika ada seorang ayah yang meninggal ataupun menceraikan istrinya, nah otomatis kan istrinya itu tuh menjadi janda. Nah, di dalam ayat ini tuh berarti eh, tidak boleh seorang laki-laki ataupun anaknya sendiri gitu menikahi ibunya sendiri. Nah, illa makod salat, kecuali yang sudah terjadi di masa lampau atau yang sudah lewat. Berarti eh, kalau misalnya kejadiannya itu udah lampau, udah yang terlewati sebelum ayat ini turun, Allah bisa memakluminya gitu. Itu tuh dianggap sebagai suatu hal yang sangat bodoh. Eh, Lalu innahu kana fahisyah, itu tuh adalah merupakan perbuatan yang sangat keji, wa maktan, dan dibenci Allah. Nah, ketika sudah turunnya ayat ini, masih saja ada orang yang seperti itu ketika ayah menceraikan ataupun ayahnya meninggal sehingga seorang istrinya tuh menjadi janda, masih tetap kekeh untuk dinikahi. Itu tuh suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah gitu. Wasa asabila. Nah, di situ tuh Allah mengatakan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Nah, berarti ketika emang orang itu memaksa kekeh gitu untuk menikahi ibunya sendiri yang sudah menjadi janda, nah hal itu tuh menjadi suatu yang sangat keji dan seburuk-buruknya jalan yang ia tempuh. Nah, jadi di dalam ayat ini tuh dapat disimpulkan bahwa pada zaman jahiliyah ini seorang anak laki-laki eh, masih boleh, bukan masih boleh sih, jadi eh, sebelum turunnya ayat itu tuh masih terbiasa menikahi istri yang sudah diceraikan oleh ayahnya ataupun sudah menjadi janda. Akan tetapi setelah turunnya ayat ini hal itu tuh menjadi haram gitu.